Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dalam video ini. Saya Yulia Francisca mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan isi dari makalah kami, yaitu tentang pemboikotan Indomie di Taiwan yang melanggar etika bisnis. Di dalam video ini akan dibahas tentang salah satu contoh pelanggaran etika bisnis yang terjadi di Taiwan, di mana pemerintah Taiwan secara mengejutkan melakukan penarikan terhadap semua jenis produk Indomie yang beredar di Taiwan, karena disinyalir mengandung bahan pengawet yang berbahaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Persembahan Indofood. Siapa yang tidak kenal dengan produk mie instan yang satu ini? Produk mie instan ini memang sangat ekonomis, mulai dari harga, cita rasa yang begitu spesial, dan juga praktis, bisa dibawa kemanapun kita pergi. Di Taiwan, harga satu bungkus Indomie sekitar 1.500, sedangkan mie instan asal Taiwan sendiri dijual dengan harga mencapai 5.000 per bungkusnya. Di samping harga yang murah dan memiliki rasa yang spesial, Indomie juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu varian rasa yang ditawarkan kepada konsumen. Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia. Di Indonesia, Indomie diproduksi oleh PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk. Produk dari perusahaan milik Sudono Salim ini mulai dibuat pertama kali pada tanggal 9 September 1970 dan dipasarkan ke konsumen sejak tahun 1902. Dan pertama kali hadir Indomie dengan rasa ayam dan udang. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di mancanegara, antara lain di Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa lainnya. Hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu produk yang mampu menembus pasar internasional. Maka tak heran jika Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Di Taiwan banyak TKI dan TKW asal Indonesia yang menjadikan Indomie makanan favorit. Karena harga yang murah, mereka sangat-sangat familiar dengan produk Indomie tersebut. Tentu saja ini menjadi batu sandungan bagi produk mie instan asal Taiwan sendiri. Produk mereka menjadi kurang diminati karena harganya yang mahal. Akibat produk Indomie yang sangat-sangat laku keras di Taiwan, akhirnya pemerintah Taiwan pun mensinyalir telah melakukan penelitian terhadap Indomie. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Taiwan sendiri menyatakan bahwa produk Indomie mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil parahidroksibenzoat dan benzoik acid atau asam benzoat. Kedua zat ini tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Akibat dari pernyataan Taiwan tersebut, akhirnya produk Indomie ditarik dari peredaran. Di Hong Kong, 2 supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie. Tindakan Taiwan jelas saja melanggar etika bisnis. Di dalam bisnis sendiri tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan.
terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Ini dapat dilihat dengan tindakan pemerintah Taiwan terhadap produk Indomie dari Indonesia. Disinilah pentingnya etika bisnis dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan itu sendiri. Tindakan pemerintah Taiwan yang menyebarkan isu tersebut sontak dibantah oleh pihak dari PT Indofood sendiri selaku produsen Indomie. Mereka menyatakan bahwa produk mereka telah lolos uji laboratorium dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan bahwa produk Indomie telah diterima dengan baik oleh konsumen Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dengan melalui tahap serangkaian tes, baik itu Badan Kesehatan Nasional maupun internasional yang sudah memiliki standarisasi tersendiri terhadap penggunaan bahan kimia dalam makanan. Indomie sendiri dinyatakan lulus uji kelayakan untuk dikonsumsi. Dari kasus Indomie yang terjadi di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis. Bukan saja pemerintah Taiwan yang dirugikan karena produknya kalah bersaing dengan produk Indomie, PT Indofood pun ikut terkena imbas dari masalah ini. Selain penjualan Indomie menurun di Taiwan dan juga harga saham PT Indofood pun ikut menurun. Cara Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie berdampak buruk bagi perdagangan global. Kita boleh saja melakukan persaingan bisnis, tapi kita tidak boleh dengan cara menjatuhkan pesaing kita dengan membuat isu yang tidak benar. Kita boleh saja bersaing secara sehat, tapi tidak dengan cara yang licik. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan yang mungkin saja untuk melindungi produk mie instan buatan Taiwan sendiri. Jelas saja ini hanyalah kesalahpahaman antara pihak Taiwan dan Indonesia, sehingga terjadilah kasus penarikan produk Indomie di pasaran Taiwan karena standar yang ditetapkan Taiwan dengan Indonesia berbeda. Nah, itulah hasil dari pembahasan kami tentang pemboikotan Indomie di Taiwan. Jika ada